Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval G. Pasrana, NIM 130 121 3083 dari kelas IF 4509. Kali ini saya akan memperkenalkan tugas besar pendidikan agama Islam dan etika dengan judul Akhlak, Ukhuwah, dan Tasamuh. Pendahuluan, pembahasan kali ini membahas tentang akhlak supaya kita dapat lebih memahami dan menerapkan perihal akhlak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi contoh yang lebih baik bagi lingkungannya. Selain itu juga sebagai pemenuhan tugas mata kuliah agama Islam agar terlaksana tujuan pendidikan yang diharapkan. Akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan khalik yang berarti pencipta. Demikian pula dengan makhlukun yang berarti yang diciptakan. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak ukhuwah dan tasamuh. Pengertian ukhuwah. Ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah berarti perasaan, simpati, dan empati antar dua orang atau lebih. Ukhuwah yang harus dijalani tidak hanya ukhuwah sama agama, namun juga antar umat beragama. Ukhuwah terbagi menjadi tiga, yaitu ada ukhuwah Islamiyah, diniyah, dan wataniyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu persaudaraan antar sama orang Islam, bukan karena keturunan, profesi, jabatan, dan sebagainya, melainkan karena adanya persamaan akidah. Ukhuwah diniyah adalah persaudaraan antar sama Muslim. Lebih tegasnya bahwa antar sama Muslim menurut ajaran Islam adalah saudara. Yang ketiga ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sesama warga negara dalam satu tanah air dan satu bangsa. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah upaya menumbuh kembangkan persaudaraan dengan berlandaskan kepada kesamaan akidah atau agama. Karena itu, bentuk persaudaraan ini tidak dibatasi oleh wilayah, kebangsaan, atau ras. Seluruh umat Islam di seluruh dunia adalah saudara. Tata hubungan dalam ukhuwah Islamiyah menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan puncak dari ukhuwah Islamiyah adalah tumbuhnya persaudaraan hakiki yang stabil dan sepanjang masa. Memperkuat ukhuwah Islamiyah. Berikut contoh-contoh memperkuat ukhuwah Islamiyah. Di antaranya ada memberitahukan kecintaan kepada orang yang kita cinta, memohon ridho akan bila berpisah, menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa, berjabat tangan bila berjumpa, kecuali non mahrum, sering bersilaturahmi, mengunjungi saudara, memberikan hadiah pada waktu tertentu, memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya, memenuhi hak ukhuwah saudaranya, mengucap selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan. Next, perusak ukhuwah Islamiyah. Antara lain ada memperolok-olok baik antara individu maupun antar kelompok, baik dengan kata-kata maupun dengan bahasa isyarat, karena hal ini dapat menimbulkan rasa sakit, kemarahan, dan permusuhan. Yang kedua ada mencaci atau menghina orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan, apalagi bila kalimat penghinaan itu bukan sesuatu yang benar. Dan yang ketiga ada memanggil orang lain dengan panggilan gelar-gelar yang tidak disukai. Kegunaan secara fisik bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk memanggil orang lain dengan keadaan fisiknya itu. Ukhuwah diniyah. Ukhuwah diniyah adalah persaudaraan yang didasari oleh persamaan agama dan seiman. Perbedaannya dengan ukhuwah nasab, persaudaraan saudara, adalah persaudaraan saudara bisa terpisah, sedangkan persaudaraan seiman tidak pernah terpisah, kecuali imannya putus. Ukhuwah wataniyah. Wataniyah berasal dari kata al-watan, artinya tanah air atau kampung halaman. Sehingga yang dimaksud dengan ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sama warga negara dalam satu tanah air dan satu bangsa. Sifat ini merupakan wujudان rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai tanah air. Biasanya ukhuwah wataniyah kurang terasa berpengaruh saat masih tinggal di negeri sendiri, bagaimana telah berada di luar negeri. Ukhuwah wataniyah sangat terasa manfaat dan pengaruhnya. Hal ini juga penting untuk persatuan dan persaudaraan dalam ikatan tanah air, perbedaan suku, bahasa, dan adat. Dan yang kedua ada akhlak tasamuh. Pengertian akhlak tasamuh adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Toleransi dapat berarti tenggang rasa, bermurah hati, dan lapang dada.
Manfaat akhlak tasamu antara lain mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama manusia, mempermudah urusan dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap menghargai dan menghormati serta tenggang rasa terhadap sesama manusia, menjaga norma-norma agama, sosial dan adat istiadat, menjaga dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Contoh tasamu. Terdapat beberapa contoh tasamu dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati ibadah pemeluk agama lain, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk keyakinan sendiri, menerima perbedaan pendapat dalam musyawarah, tidak membenci dan menyakiti orang lain yang berbeda keyakinan dan tidak melakukan diskriminasi pada orang lain. Kesimpulannya, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan makhluk atau dengan sama makhluk. Akhlak ini merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.